Baiklah, apa kabar semuanya teman-temanku dimanapun berada, semoga selalu sehat, oke, dan juga selalu lancarkan rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya informasikan dulu bagi teman-teman mungkin yang baru melihat juga channel ini, kalau channel kita tembus nantinya sebesar 5.000 subscriber, saya akan berikan giveaway sebesar 1 juta rupiah kepada subscriber channel ini tentunya, dan teman-teman juga yang bermasalah sama pinjaman online. Jadi yang baru melihat channel ini silahkan teman-teman subscribe dan like-nya, siapa tahu ini menjadi manfaat dan juga berkah untuk kita bersama-sama, amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita kembali ke pembahasan, oke. Pertanyaan selalu dari teman-teman, oke. Bang, apa sih resiko dampaknya kalau kita galbay di Akulaku, oke, lebih dari 1 tahun, di Kredipo lebih 1 tahun, di Samir lebih 1 tahun, Kredit Pintar lebih 1 tahun. Apa sih yang terjadi kalau kita sudah terjadi galbay? Ini saya katakan kepada teman-teman selalu, resikonya tidak ada. Resiko galbay pinjaman online itu teman-teman semuanya tidak ada. Tidak ada mungkin Anda, tidak mungkin Anda di penjara, tidak mungkin Anda ditarik aset Anda di rumah, tidak mungkin Anda kehilangan barang-barang Anda, sertifikat tanah ataupun apapun itu, oke, ditarik sama pinjaman online. Itu tidak ada dan tidak bisa, karena pinjol tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu. Pinjaman online ini kredit tanpa agunan. Kita tidak pernah mengagunkan barang-barang kita di rumah, mengagunkan motor kita, mengagunkan sertifikat apapun di rumah kita, tidak ada. Kita hanya menggadaikan data-data kita. Data kita celangak-celinguk, foto sana, mangap sini, mangap sana. Itulah data yang selalu kita berikan kepada pinjaman online. Selebihnya tidak ada. Jadi kalau mereka mengancam ingin mempenjara atau mempidanakan Anda ataupun menarik aset-aset Anda, itu hanya gertakan semata. Tidak usah Anda ambil hati, tidak usah Anda cemaskan, khawatirkan, oke. Itu hanya omongan mereka saja supaya Anda takut dan Anda bisa saja menggali lubang ke aplikasi lain, hanya untuk menutupin hutang Anda yang galbay itu, oke. Jadi kalau resiko atau dampak pinjaman online, yang paling utama yaitu silik OJK atau biaya checking kalian akan bermasalah ke depannya. Selebihnya tidak ada resiko lain, oke. Kalau masalah silik OJK sama pinjol biaya checking kalian akan disetorkan kalau terjadi galbay mulai 31, oke. Aturan baru kemarin pinjaman online kalau sudah tanggal 31 Juli 2025 yang ada hutang di pinjaman online semuanya akan disetor kreditkan. Skor kredit kalian akan ditaruh di OJK dan slip kalian akan ditampilkan, data kalian akan disetorkan sama pinjaman online dan tidak bisa lagi berurusan sama pinjaman bank ataupun di leasing, berurusan mau ambil perkreditan manapun, itu tidak dibisakan lagi. Tetapi kita lihat saja nanti setelah tinggal 31 Juli kemarin, apakah pinjol-pinjol akan mentaati aturan yang diberikan OJK atau bahkan bisa saja lebih parah mengucurkan dana atau memberikan pinjaman kepada masyarakat sebanyak-banyaknya, kita tidak tahu. Karena kalau seandainya ini berlaku, aturan kemarin itu berlaku benar-benar diketatkan sama pihak OJK, saya meyakinkan seluruh pinjol banyak yang bangkrut, banyak yang gulung tikar dan angkat kaki dari Indonesia. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau mereka sudah mentaati aturan itu, uang mereka tidak bisa dipinjamkan kepada pihak nasabah lagi. Karena OJK hanya membatasi hanya 3 aplikasi saja yang boleh meminjamkan uang kepada masyarakat. Selebihnya tidak bisa. Jadi pinjaman online ini tidak bisa lagi mengucurkan dananya seenaknya seperti kemarin. Bahkan para nasabah bisa ada sampai 5 aplikasi, 10 aplikasi, bahkan lebih, itu bisa mengucurkan dana sebanyak-banyak kepada masyarakat. Tetapi mulai 31 Juli 2025 semuanya tidak bisa. Ini akan berdampak kepada pinjol-pinjol, akan berjatuhan. Saya meyakinkan akhir tahun 2025 ini masuk 2026 nanti, pinjol banyak yang bangkrut, banyak yang tutup, banyak yang tidak kuat lagi, ekonominya pasti turun, oke. Finansialnya ataupun aliran dananya tidak akan banyak lagi mengucur dari lender atau pemodal investor pinjol, karena mereka merasa rugi investasi di pinjaman online. Bayangkan, oke, kalau memang terjadi hanya 3 aplikasi, teman-teman misalkan ada aplikasi Samir, Akulaku ataupun Kredipo, mau minjam ke Uangmi tidak bisa, meminjam kemana lagi pinjam Win-Win tidak bisa, ke Bantu Saku tidak bisa, karena harus melunaskan 3 aplikasi sebelumnya. Kalau seandainya sudah lunas, baru Anda bisa meminjol ke aplikasi lain. Jadi ini dampaknya sangat bagus supaya masyarakat tidak kecanduan untuk minjol dan tidak lagi beranggapan pinjol adalah solusi terbaik untuk finansial Anda. Jadi jangan beranggapan pinjol ini membantu 100%. Bahkan banyak pinjol ini mendapatkan mudaratnya. Masyarakat banyak yang cerai berai rumah tangga, ada aja yang mengakhiri hidupnya, bahkan banyak yang keluar dari pekerjaan. Jadi banyak mudaratnya. Lebih baik pinjol-pinjol ini lebih baik bangkrut dan mereka tutup dari Indonesia ini, dan masyarakat tidak kecanduan atau bergantungan sama pinjaman online. Karena kalau seandainya pinjol ini tidak ada lagi di Indonesia,
saya meyakinkan masyarakat masih hidup happy-happy saja seperti sebelumnya. Masyarakat tidak ada pinjaman online dulu juga hidup santai-santai saja, bisa makan, bisa minum, bisa menyekolahkan anak juga, oke. Tetapi sekarang dengan adanya pinjaman online yang katanya ingin membantu masyarakat kecil, nyatanya di bawah banyak orang terjerat pinjol, banyak orang yang rusak hidup gara-gara pinjol, banyak orang yang tidak bisa makan minum gara-gara pinjol, tidak bisa hidup tenang lagi gara-gara pinjol. Jadi ini banyak harus dipikirkan sama pemerintah, harus dihapuskan dari bumi pertiwi Indonesia kita ini, oke? Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, berjumpa lagi esok hari. Terima kasih.